Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Jadi saya di sini perwakilan dari kelompok 5 akan menjelaskan ataupun memaparkan presentasi kami, yaitu dengan mata kuliah pemasaran dan penjualan dengan tugas praktikum, yaitu untuk mengidentifikasi perusahaan ataupun UMKM yang ada di Batam. Baik, berikutnya ini ada kelompok 5 dengan anggotanya yaitu M. Reza Palevi dengan NIM 037, ada Vicky Muhammad Rasevi dengan NIM 043, ada Hadil Maskur dengan NIM 046, dan Ridho Dava Usama dengan NIM 048. Sehubungan dengan kami disuruh untuk ataupun mempunyai tugas praktikum, yaitu untuk mensurvei ataupun mengidentifikasi perihal perusahaan dan UMKM, maka kami sepakat dari kelompok 5 untuk mensurvei ataupun mengidentifikasi yaitu UMKM, yaitu dari aneka luju. Berikutnya ada deskripsi usaha dari aneka luju, yaitu ataupun latar belakang kenapa aneka luju ini ada. Singkatnya, untuk aneka luju ini merupakan latar belakangnya kenapa sih dibuat makanan, karena makanan ini sangatlah dibutuhkan dan juga merupakan bahan pokok untuk manusia, dan juga dengan target pemasarannya itu untuk remaja, target utamanya, maka dibuatlah makanan ringan dengan berbahan lumpia. Kenapa berbahan lumpia? Karena bahan lumpia ini sangat jarang dipakai sebagai bahan makanan pokok dan sebagai bahan makanan ringan juga, sehingga hal itulah yang membuat aneka luju itu ada, yaitu dengan usaha bisnis itu dengan bahan pokok lumpia. Serta juga pembuatannya juga simpel banget dan menawarkan varian rasa yang sangat beraneka ragam dan dengan harga yang murah dan juga harganya terjangkau untuk kalangan remaja. Maka dari itulah untuk aneka luju ini yang berbahan pokok lumpia sangat-sangat menarik untuk dijual ataupun dipasarkan ke daerah Batam. Berikutnya itu ada deskripsikan 4C, itu ada Chain, Customer, Competitor, and Company. Terus yang pertama itu ada Chain. Chain ini adalah perubahan apa aja sih yang dilakukan oleh aneka luju ini dalam mengembangkan aneka lujunya sebagai UMKM. Banyak hal yang dilakukan oleh perubahannya, yang salah satunya dominan utama itu dari bidang rasa. Dan di sini ada juga tabel-tabel atau tools yang ada yang untuk change. Nah, ini ada macro situation, variable, skala 1 sampai 10, dan juga ada beberapa variable serta penjelasan kenapa variabel tersebut dimasukkan. Berikutnya itu ada tools yang kedua, itu ada diagram. Nah, ini mirip diagram sketcher ya. Nah, ini ada diagramnya menggunakan Excel dan kami masukkan ke dalam PPT ini seperti ini. Ini adalah tabel dan grafik untuk dari 4C, itu bagian change. Berikutnya akan dijelaskan oleh kawan saya. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari M. Reza Palevi. Nah, selanjutnya kita akan masuk kepada kompetitor dan customer. Yang pertama itu ada kompetitor, itu hal yang perlu kita lihat adalah kompetitor, yang dimana kita dapat memahami kompetitor yang sedang berlanjut. Kita juga harus menghadapi banyak kompetitor, baik kecil maupun kompetitor yang besar. Dan yang ketiga itu ada customer, melakukan perluasan daerah pemasaran dengan promosi dan meningkatkan kegiatan promosi dengan melakukan pelatihan untuk mendapatkan hasil pembuatan lumpia keju menjadi lebih baik. Nah, di sini dapat kita lihat semua ada tools yang ketiga, yaitu marketing outlook of company, yang dimana pada bagian sisi kiri kompetitor yaitu bermaksudkan bahwa apa sih perbedaan antara aneka luju dengan kompetitor lainnya, dan apa sih yang membuat aneka luju ini unik. Dan pada bagian yang ketiga, pada bagian sisi kanan itu ada customer, yaitu yang dimaksudkan bahwa apa sih yang membuat pembeli atau customer merasa ingin selalu membeli lumpia keju berdasarkan data yang telah kami cari. Selanjutnya itu ada company. Nah, company adalah
Atau seperti yang kita ketahui, company merupakan segala hal terkait proses bisnis, baik berhubungan perusahaan dilakukan bagaimana kita mengelola kegiatan yang ada di dalamnya. Nah, pada bagian company ini terdapat menjadi 4 elemen, yaitu ada threats atau ancaman, opportunities atau peluang, weakness, kelemahan, serta strength, yaitu kekuatan. Yang dimana pada data ini kita memasukkan berdasarkan data yang kita ambil dari aneka lucu tersebut. Setelah itu ada marketing outlook tools analysis, yaitu terdapat 3 bagian, yaitu key issues atau kunci permasalahan yang terdapat pada aneka lucu ini pada masa sekarang, dan implication yaitu langkah selanjutnya setelah terjadi permasalahan, dan yang terakhir strategic intent UMKM aneka lucu atau strategi apa yang dapat diterapkan oleh aneka lucu setelah mendapatkan masalah tersebut. Nah, baiklah, mungkin cukup sekian presentasi yang telah saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai Marketing Outlook atau TOWS Analysis, yang dimana di sini terdapat 4 poin TOWS. Yang pertama yaitu threats, yaitu ancaman pada usaha lumpia keju ini, yang dimana kita melihat di sini ada 4. Selanjutnya yaitu opportunities, yaitu kesempatan atau peluang yang bisa didapatkan oleh usaha lumpia keju ini ke depannya, yang dimana di sini ada 4 poin. Yang selanjutnya itu ada weakness, yang dimana weakness ini yaitu kelemahan dari lumpia keju, yang dimana di sini ada 4 poin kelemahan dari usaha lumpia keju ini. Selanjutnya itu ada strength, yang dimana strength ini yaitu kekuatan, yang dimana di sini ada 4 poin yang dimiliki oleh usaha lumpia keju ini. Selanjutnya yaitu key issue, yang dimana di sini ada implikasi, di sini ada 3 poin implikasi terhadap key issue tersebut. Baiklah, selanjutnya analisis TOWS, yang dimana TOWS T, yang pertama threat yaitu ancaman, yang kedua yaitu O, opportunities atau kesempatan atau peluang. Selanjutnya yaitu ada W, weakness yaitu kelemahan, dan yang keempat yaitu ada strength yaitu kekuatan. Yang dimana TOWS ini yaitu berdasarkan analisis dari usaha lumpia keju yang sudah kami lakukan. Selanjutnya yaitu pembahasan mengenai STV. S yaitu segmentasi, yang dimana di sini yang merupakan segmentasi pasar terhadap usaha lumpia keju ini. Yang kedua yaitu targeting, yaitu target untuk menjual usaha lumpia keju ini. Dan yang ketiga yaitu positioning, yang dimana tindakan perusahaan untuk merancang produk dan bauran agar diciptakan kesan yang selalu diinginkan konsumen. Mungkin itu saja yang dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Selanjutnya, nomor 4, taktik. Berikut ini adalah berbagai macam taktik yang dapat dilakukan oleh UMKM agar mampu untuk bersaing. Seperti yang pertama, membuat wadah yang menarik sebagai salah satu media pemasaran. Yang kedua, menentukan harga yang kompetitif sesuai dengan kualitas produk. Yang ketiga, melakukan promosi produk dengan cara yang unik. Selanjutnya, yang kelima, differentiation. Strategi diferensiasi merupakan kemampuan suatu perusahaan menciptakan sesuatu yang dapat dirasakan oleh seluruh industri sebagai hal yang unik atau berbeda. Selanjutnya, yang keenam, marketing mix. Marketing mix adalah suatu kesatuan alat-alat atau tools marketing yang digunakan oleh organisasi atau perusahaan. Marketing mix adalah perpaduan dari variabel intern yang dapat dikontrol, dimobilisasi untuk mencapai pasar sasaran atau segmen tertentu. Yang ketujuh, selling. Taktik selling adalah pada UMKM lumpia keju ini yaitu dengan cara meningkatkan value yaitu dari segi brand, service, dan proses. Yang ke-8, brand
Asal mula nama Luju ini sendiri karena produk yang dihasilkan semua berbahan dasar lumpia dan keju, di mana usaha ini bisa bertahan dan semakin berkembang. Selanjutnya yang ke-9 yaitu servis. Lumpia keju sangat ramah terhadap pelayanan yang diberikan dengan menyapa saat pembeli datang atau menanyakan produk di media sosial. Selain itu, pelanggan bisa memesan melalui media sosial dan pihak lumpia keju akan mengirim pesanan ke rumah pembeli. Selanjutnya yang ke-10 yaitu proses awal lumpia keju, yaitu berjualan di sekitar rumah dengan menawarkan kepada tetangga, saudara, teman, lalu mulai mencari reseller agar penjualan semakin banyak. Selanjutnya, kesimpulan dan usulan strategi untuk perusahaan atau UMKM yang berada di Batam. Dalam usaha lumpia keju atau Luju ini, sebelum masuk ke dalam dunia usaha, kita harus mempelajari teknik-teknik serta aturan dalam mengembangkan usaha sesuai dengan konsep usaha yang dibuat sebelumnya, dengan memperhatikan hal-hal yang bisa mendukung usaha kita tersebut. Usulannya untuk UMKM di Batam, yaitu dari kelompok kami, mungkin dari bidang pemasaran atau marketing perlu ditingkatkan lagi, yaitu dengan mengembangkan melalui internet dan sosial media. Karena menurut kami hal tersebut sangat membantu mengembangkan produk kita sesuai dengan kemajuan teknologi saat ini. Hampir semua masyarakat di dunia mengakses internet seharian dan tidak bisa jauh dari teknologi. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.